Balik lagi di Dramatic Sunday, event rutin 2 mingguannya Ekstatika. Hari ini udah ke episode ke-6. Episode ke-6 ya, season kedua. Yang akan dibawain hari ini naskahnya berjudul apa nih, Kak Ica? Melati dan berjudul Melati dan Setan Tanah. Ya. Oke. Ya, hari ini seperti yang kita udah lihat, ini readernya hari ini Kak Ica ya, Kak Anissa Fitri Rahmaniar atau Ica, seorang aktor dan penggiat teater, aktif berkegiatan di Teater Gapus FIB Unair Surabaya dan menjadi ketua periode 2021 sampai 2022. Pernah menjadi menjadi Astrada pementasan Pagi Bening yang ditulis oleh Serafin Aki dan Joaquin Aki dan diterjemahkan oleh Sapardi Djoko Damono, dan Malam Terakhir yang ditulis oleh Yuki Mishima dan diterjemahkan oleh Toto Sudarto B yang digarap oleh Teater Gapus. Pementasan monolognya berjudul Tolong dapat dilihat di channel YouTube Teater Gapus. Gitu benar ya Kak Ica ya? Benar banget ya. Hari ini Kak Ica akan membawakan naskah yang berjudul Melati dan Setan Tanah yang ditulis oleh Muhammad Habib Kusnaidi atau Abikus yang lulus dari jurusan teater ISBI, sekarang menjadi guru mata pelajaran produktif pada jurusan pemeranan atau teater di SMK Negeri 13 Jakarta, sekaligus aktor, sutradara, dan penulis naskah. Naskah-naskahnya antara lain selain Melati dan Setan Tanah, Wayang Garok diterbitkan oleh Kala Buku dalam antologi Protozoa dari Mulut Egri dan mendapatkan penghargaan naskah terbaik dalam Festival Teater Jakarta Pusat pada tahun 2022. Oke. Nah, ini nanti selain Dramatic Sunday yang akan dibawakan oleh Kak Ica, nanti juga akan ada discussion ya, atau kalau apa itu namanya yang disebut biasanya kita sih mau idea discussion-nya diselenggarakan setelah dramatic reading-nya ya. Sebentar. Idea discussion hari ini adalah dengan judul Hakikat Kepemilikan dan Manusia Kesetan. Apa ya itu ya? Apa sih hubungannya hakikat kepemilikan dan manusia yang kesetanan itu ya? Coba nanti kita lihat di idea discussion. Oh, halo Kak Taufan Nadir, hai Ica dan kawan-kawannya. Halo, ini temannya Kak Ica nih pasti nih ya. Kayaknya iya. Hai, teman-teman. Dramatic Sunday ini udah seperti yang sudah aku sebutin sebelumnya, ini juga udah dilakukan selama ini season kedua ya, dan sudah episode 6. Jadi nanti kalau misalnya mau lihat Dramatic Sunday season sebelumnya, episode sebelumnya bisa dilihat di YouTube Ekstatika ya, Ecstasy of Dialektika. Juga nanti dramatic reading yang Kak Ica ini nanti juga akan dimasukin ke YouTube juga di situ. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ketinggalan atau kepingin nonton lagi nih dramatic readingnya Kak Ica, bisa langsung ke YouTube ya. Nah, tadi kan udah ada idea discussion yang rencananya akan dilakukan setelah dramatic reading. Nanti ini idea discussion-nya akan dibawakan oleh Kak Ading. Kak Ading merupakan seorang penulis naskah. Naskah-naskahnya antara lain Elliot tentang Emma dan yang lain, Para Ratoningluh, Perana di Sebuah Teras Pria Tua, dan Helhem, Ruang-Ruang Dalam Kebalannya, dan lain-lain. Masih banyak lagi naskah-naskah tadinya. Oke deh, kalau kayak gitu, ini Kak Ica udah ready? Bisa langsung aja mulai dramatic readingnya? Bisa. Oke, semoga lancar, nggak ada gangguan apa-apa, dan juga semoga semuanya stabil ya. Oke Kak Ica, silahkan aku ini tutup dulu ya, view dan mute dulu. Selamat menikmati pembacaan dramatik Melati dan Setan Tanah oleh Kak Anissa Fitri Rahmaniar atau Kak Ica. Naskahnya berjudul Melati dan Setan Tanah. Ini
naskah yang ada di saya merupakan sudah dalam bentuk monolognya, atau mungkin memang ini naskah monolog terinspirasi dari kisah Nyi Mas Melati, pahlawan perempuan Betawi asal Tangerang. Disclaimer dulu mungkin buat teman-teman semuanya, saya backgroundnya bukan dari Betawi sama sekali. Background saya adalah dari Bali dan Surabaya, jadi mungkin ada beberapa dialog atau logat dan aksen yang nggak bisa saya tiruin, belum bisa saya tirukan dari logat atau aksen Betawi asli. Jadi saya mohon maaf pengertian, dan saya meminta pengertian yang besar banget gitu kepada teman-teman semua. Mungkin di sini ada orang Betawi gitu ya. Oke, saya mulai di sini. Kenalin, nama gua Melati. Gua komandan satpam di pabrik besi di ujung jalan. Kalau ini babi gua, babi kebal. Melati, udah cukup lah, udah hebat lo emang. Udah cukup latihan silat kayak gitu terus. Latihan mulu lo. Kagak usah latihan mulu, Ti. Pabrik itu ya, pasti aman, kagak bakal ada yang berani macem-macem. Meskipun lu tuh anak perempuan ya, permainan lu tuh udah bagus banget. Orang-orang juga semua tahu loh, kalau lu tuh anak babe. Nih, babe kebal. Jawara di sini. Kagak bakal ada yang musik lu, Ti. Kagak bakal ada yang musik pabrik. Lagian percuma nih, lu latihan. Sekarang udah bukan zamannya pakai otot, Ti. Sekarang zamannya pakai ini nih, pakai otak. Zaman pakai otot itu udah lewat, zaman babi dulu. Daripada lu capek-capek latihan mulu ya, kagak perang-perang. Mending kesini dah, bantuin gua ngitung rencana renovasi kontrakan gua. Pegawai pabrik nih makin banyak, Ti. Kontrakan kita ini kagak cukup. Gitulah, babi gua. Semenjak ngerasain duit gede dari kontrakan ya, babi itu berubah drastis. Dia udah lupa sama pesan almarhum Kong Hasan supaya tetap lestariin budaya Betawi sama ngodorong anak-anak Betawi buat maju ngadepin perusahaan. Termasuk nih tanah di ujung jalan sana. Anak budek, diajak ngomong malah diem aja. Mau latihan sampai mampus kali lo ya, ha? Mulai ngelawan lo ya sama orang tua. Kagak nurut lagi, makin tua bukannya makin ngerti lo, malah makin mau-mau lo aja, ha? Gue jadi ngerti ya, kenapa dulu Kong Hasan itu ya nolak ngejual tanah ke bos Anton. Baru dikasih duit hasil kontrakan aja sudah lupa. Apalagi dikasih tanah. Bangun. Ayo kita nih bangun tanah kita. Jangan biarin tanah kita mati. Jangan biarin tanah ini nggak berguna. Tanah ini buat kita, buat manusia hidup. Bukan buat dibiarin jadi tanah terlantar. Ayo, bangun. Stop, berhenti. Lihat no, si Abdul, Ipul, Ipe, Nawi pada nganggur, Masih banyak juga yang lain, Sadar, sadar. Ingat pesan Kong Hasan, Ti, denger ya. Mereka tuh pada kagak kerja karena mereka kagak sekolah. Mereka kagak punya ijazah, Ti. Itu salah mereka sendiri. Jangan lo jadi nyalain pabrik. Ti, lo mikirin orang-orang pada belum kerja ya.
Tapi lu kagak mikirin gua. Lu kagak mikirin babe lu nih, yang masih punya utang sama bos Anton. Ini kontrakan babe gedein, babe tambahin lagi utang babe, biar pemasukan kita makin gede, Tik. Buat hidup kita berdua juga. Babe gua tuh ya, udah lupa sama pesennya Kong Hasan supaya nolongin anak-anak Betawi yang makin kegusur sama zaman. Karena babe gua udah kagak bisa diharapin ya, akhirnya gua yang maju ke pabrik. Kepada bos Anton dan seluruh manajemen pabrik, kami menuntut kalian untuk memberikan pekerjaan kepada kami, warga di sekitar pabrik, karena kami terdampak. Jalan rusak, truk-truk besar mengganggu aktivitas kami, limbah pabrik mengotori lingkungan kami. Dan yang terakhir, ya, tanah pabrik itu masih miliknya almarhum Kong Hasan. Sesuai dengan janji bos Anton lah sama Kong Hasan, bahwa bos Anton boleh pakai tanah asal kasih kerjaan juga ke warga sini dong. Karena demontuy, bukannya tuntutan kita ini dikabulin ya masih Anton tuh, ya, malah gua dipecat dari pabrik. Coba pikir lu pada. Babi bukannya ngebelain gua, dia malah seneng gua dipecat. Syukur dah dulu pecat. Lu bisa jadi bantuin gua ngurus kontrakan, Tik. Sekarang gua di rumah. Mirisnya, gua yang masih ngelatih silat para satpam pabrik yang masih aktif kerja di sono. Ya nggak apa-apa dah. Toh tengah-tengah bantu mereka juga ya kan? Satu lagi, gua ngurusin kontrakan babe sampai babe semakin tua dan sakit-sakitan, sampai suatu hari babe kedatangan bos Anton sama debt collector bawa pistol yang ngakunya anggota. Be, saya minta babe segera lunasi hutang-hutang babe ke saya. Ini jumlah cicilan yang mesti babe bayar tiap bulan. Ini tunggakannya karena babe tidak bayar sesuai dengan jumlah yang mesti dibayar. Ini jumlah hutang dan bunganya. Jumlahnya berubah karena menyesuaikan inflasi, Be. Semua sesuai dengan perjanjian yang udah babe tanda tangani sendiri. Kalau babe tidak bisa melunasi semua hutang-hutang babe dengan semua yang udah babe tanda tangani, maka jaminan tanah berikut bangunan kontrakan babe ini saya sita. Ya gue enak banget lah dengan penjelasan si Anton ke babe. Cuma karena ditantang sama babe, kagak gue sikat tuh Anton. Liciknya, si Anton tuh ya berani nagih ke babe waktu babe udah mulai tua, sakit-sakitan, dan waktu cicilan makin mepet sama batas waktunya. Ya supaya apa? Supaya dia bisa ngerebut di tanah. Cih, kagak bakal sudi we biarin bajingan itu ngambil tanah leluhur gua. Anton, brengsek lu ya. Berhenti lu nagih uang ke babe. Tenang Melati, tenang. Semua bisa dibicarakan baik-baik. Dia ketakutan. Gue udah tebak kalau gue kayak begini dia pasti bakal takut lah. Tenang Melati, tenang. Denger ya. Gue minta lo berhenti nagih hutang ke babe karena lo juga masih punya hutang. Ingat lo, tanah pabrik itu ya punya lo itu ya. Itu tanahnya Kong Hasan. Ya, denger lo. Mamat, Benny, Pai, Otong. Oh, lu ngadu ke mereka nih. Lu kagak tahu mereka murid-murid silat gua. Begini Melati, saya ini cuma menjalankan apa yang sudah disepakati dan ditandatangani babe kebal.
Babe meminjamkan saya uang dan saya menagihnya. Kalau untuk tanah pabrik ini sudah lama menjadi milik saya. Waktu saya tempati, ini adalah tanah terlantar. Dan selama 20 tahun lebih tidak pernah ada yang mempermasalahkan. Dia sesuai dengan aturan yang berlaku. Saya bisa membuat surat-surat kepemilikan karena tanah ini lebih produktif ketika saya gunakan. Brengsek lo ya Anton ya. Berani-berani lu sama gue ya. Brengsek lu. Para security pabrik mencoba menahan dan memberikan perlawanan kepada Melati. Namun karena Melati lebih hebat, Melati dapat mengatasi mereka dan berhasil mendekati bos Anton dengan golok di tangannya. Ketika Melati mencoba menyerang, di luar dugaan, bos Anton mengeluarkan pistol dan menembak Melati tepat di kepalanya. Melati ambruk, ditahan oleh para security yang tak lain adalah muridnya sendiri. Melati sambil menahan sakit kepada para security, dia berbicara. Mat, Pai, Tong, gua tahu lu semua pasti pada ngebela gua. Hati-hati sama Anton, Mat. Tong, Cep, hati-hati ya. Orang pintar tapi licik. Hati-hati. Hati-hati. Melati menghembuskan napas terakhir, bos Anton kabur. Naskah selesai. Wah, keren banget, keren banget. Keren banget Kak Ica ya, switching antara jadi Melati sama jadi babenya tuh smooth banget gitu. Kita jadi bisa apa ya, ikut ngerasain ya gimana jengkelnya Melati, gimana hopelessnya babe kebal namanya lucu, babe kebal. Terus juga kita juga bisa ngerasain gimana sih jahatnya gitu ya, jahatnya si pabrik bos Anton ini. Nah, buat yang teman-teman yang tadi ketinggalan nih dramatic readingnya Kak Ica, ntar bisa dilihat ya di YouTube kami di Ecstasy of Dialektika. Bisa aja klik di bio, itu ada link ke YouTube juga. Juga kalau misalnya teman-teman ada punya naskah dramatic reading, naskah monolog ya, lebih tepatnya, lebih kita yang lebih carinya, itu bisa juga langsung disubmit di situ, ada link di Google Form, di bio Estetika juga. Atau kalau misalnya mau jadi reader nih kayak Kak Ica hari ini, bisa juga di situ juga ada linknya ya untuk yang submit reader. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke ide discussion ya Kak Ading ya. Bisa langsung dimulai aja ide discussionnya, sirkulasi ide antara naskah sama apa yang terjadi hari ini gitu. Nanti kita Kak Adingnya. Oke, ide discussionnya silakan dimulai Kak Ading dan Kak Ica, silakan. Oke, halo. Dengar nggak suaraku? Dengar ya? Oke. Sorry buat teman-teman nanti kalau ada gangguan sedikit karena saya lagi sakit, mungkin gangguannya adalah serupa seperti ini. Jadi maaf banget jika ada yang nggak jelas karena suaranya lagi bindeng juga. Seperti biasa gitu ya. Lagi asik nonton malah sinyal down. Oke. Kalau bisa udah gabung lagi, mau gabung lagi aja ya, nggak apa-apa. Kita masih ada idea discussion. Seperti yang udah dikenalin sama Intan. Halo Ica, makasih banyak udah jadi reader di Dramatic Sanding episode 6 season 2 ini. Sebetulnya Ica ini udah jadi reader kita ya di Estetika, di reader pertama kami di season 1, dan waktu itu bawain naskah aku gitu. Nah, hari ini kita ketemu lagi bawain naskahnya naskahnya Abikus yang berjudul Melati dan Setan Tanah. Sebelum kita mulai masuk kepada pembahasan idea discussion-nya, aku mau ngasih sedikit gambaran besar apa sih sebetulnya idea discussion itu. Idea discussion itu merupakan ruang untuk mensirkulasikan ide yang kita tangkap dari naskah.
pada dasarnya tadi Ica sudah memberikan perspektifnya atas naskah gitu terkait dengan ide dan gagasannya selaku reader atau dalam hal ini bisa ditanda kutip sebagai aktor gitu. Tapi di sini Ading akan mencoba memberikan satu perspektif lain yang ada di luar naskah gitu. Yang karena kita adalah mendiskusikan ide ya dari naskah, jadi kita tidak mendiskusikan bagaimana naskahnya secara struktural, tapi kita mendiskusikan dan mensirkulasikan ide dari naskah itu melalui pendekatan-pendekatan dan cara pandang yang lebih diharapkannya lebih mendekat gitu pada realitas hari ini. Mungkin seperti itu ya. Jadi itu permulaannya dari idea discussion di Dramatic Sunday. Sinyalnya, ini sinyalnya oke nggak sih? Oke nggak, Cak? Di aku beberapa kali ada loading gitu sih. Oh ya? Tapi nggak tahu ya, coba aku. Mungkin atau sinyalnya Mbak Ading. Bentar. Aku di sini aman sih sebetulnya, tapi nggak tahu kalau di teman-teman. Apa di teman-teman udah ada yang ini lagi? Ada yang, tapi saat ini aman ya? Saat ini aman ya? Oke. Mungkin kita lanjut aja biar nggak terlalu ini ya, nggak terlalu lama dia discussionnya. Nah, aku tadi itu agak seringannya beberapa kali terakhir ini aku notice gitu loh di Dramatic Sunday Cak gitu. Dia ini kan sudah berarti 16 naskah ya yang dibawain gitu. Ada 16 naskah dan 16 kali episode gitu. Nah, hampir di beberapa episode terakhir, bukan beberapa ya, hampir 80% episode itu naskah yang kita bawa ini Dramatic Sunday itu punya satu kesamaan, sama-sama menghadirkan tragedi gitu. Nah, dengan kita bisa lihat ya bahwa di akhir naskah gitu ada situasinya thriller banget nih, pembunuhan gitu. Ini suaraku dengar ya, suaraku kecil lah ya, sorry. Jadi apa namanya, pembunuhan gitu, ada pembunuhan nih, siapa namanya, si Melati ini ditembak mati nih, ditembak kepalanya nih. Nah, menurut Ica nih sebagai readers tadi gitu, apa sih sebetulnya yang kenapa terjadi pembunuhan itu, kenapa terjadi penembakan yang thriller itu gitu, kenapa naskah ini, apa yang latar belakangnya terjadinya pembunuhan itu, meskipun kita semua sudah ini ya ada konflik tadi udah bisa kita dengerin dari apa yang udah diceritain sama Melati tadi bahwa ada konflik dan lain sebagainya. Tapi kira-kira konfliknya itu apa sih yang terjadi di situ, yang sebenar-benarnya terjadi? Kenapa pembunuhan itu sampai dipilih begitu? Kenapa pembunuhan itu sampai dipilih? Apakah ini karena Antonnya atau memang karena situasinya yang sulit atau kayak gimana? Menurut perspektifnya Ica sebagai reader gimana nih? Boleh dibagi nih dulu. Oke. Kalau aku sih ngelihat naskah ini tuh sebenarnya agak aku bisa relate sendiri dengan keadaanku sendiri di zaman ini gitu. Aku tuh notabene-nya adalah anak yang gak terlalu suka belajar soal teknologi, belajar soal bagaimana algoritma bekerja dan lain-lain. Tapi kalau di aku tuh tantangan di aku adalah karena itu bagi aku itu dunia yang sama sekali berbeda buat aku gitu, dunia yang sama sekali berbeda dari apa yang aku senangi. Nah, bagaimana akhirnya dari sudut pandang aku bisa melihat tokoh Melati ini gitu. Tokoh Melati itu juga melihat bagaimana sistem hak kepemilikan tanah itu tadi, terus bagaimana sistem bisnis pabrik itu tadi yang dipunyai sama Anton gitu, bagaimana melihat uang lah dalam gambaran besarnya gitu ya, sistem uang gitu dalam gambaran besar itu bagi dia asing gitu. Kalau di aku tadi melihat teknologi itu pantangannya hanya karena itu tuh dunia yang nggak aku senangi gitu, bukan sesuatu yang pengen aku pelajari. Tapi kalau di Melati itu pantangannya lebih besar lagi, bahwa dia terikat sama nilai-nilai tradisi yang sangat kental di dirinya dia sendiri gitu. Bagaimana dia dalam masyarakat Betawi yang masih
punya nilai-nilai soal dia sendiri adalah pesilat gitu kan, terus juga dia masih punya nilai-nilai kayak memegang wasiat dari kakek neneknya dan sebagainya itu. Akhirnya itu yang aku lihat di sini Melati tuh kesulitan untuk memahami bagaimana sistem uang, sistem kepemilikan itu bekerja gitu Mbak Ading. Nah, kadang kalau misalnya aku lihat di banyak kasus pemberontakan atau demo yang terjadi terkait antara masyarakat desa dengan masyarakat orang-orang yang punya uang gitu ya, masalahnya tuh banyak, nggak semua sih begitu ya, tapi ada beberapa yang akarnya tuh ada di situ. Jadi aku pikir dari sisi tokoh Melatinya, masyarakat yang orang-orang seperti Melati ini, tokoh-tokoh yang seperti Melati ini perlu gitu loh dikasih pendidikan terkait bagaimana sih uang itu bekerja, bagaimana sih sistem kepemilikan itu bekerja gitu, bagaimana bisnis itu bekerja gitu, bagaimana cara berpikirnya orang-orang yang berbisnis gitu. Pun juga sebenarnya dari sisi orang-orang seperti tokoh Anton ini gitu, perlu ada sikap-sikap yang lebih apa ya, kalau aku bilang mungkin lebih humanis atau lebih sabar gitu. Tapi aku pikir kayaknya itu nggak mungkin gitu loh dilakukan oleh orang yang dari backgroundnya bisnis gitu ya. Bagaimanapun mereka mungkin pikirannya adalah, kalau di tokoh Anton sini aku melihatnya adalah prioritas utamanya adalah uang itu tadi gitu. Akhirnya ketika ada masyarakat tradisi yang dicontohkan oleh Melati ini yang masih memegang nilai-nilai terkait orang keluarganya dia atau hubungan pertemanannya dia, nilai-nilai tradisinya dia itu tadi gitu, yang akan sangat butuh waktu yang lama gitu ya untuk diberikan pengertian. Akhirnya tokoh Anton ini atau orang-orang pabrik itu, orang-orang yang berbisnis itu cenderung mengambil jalan cepat gitu untuk menyelesaikan banyak hal, termasuk juga pembunuhan itu tadi. Jadi menurutku sih triggernya pembunuhan itu sebenarnya dilakukan sebagai jalan cepat aja ya gitu, karena aku melihat dari sisi tokoh Melatinya ini susah gitu untuk memahami bagaimana sistem uang itu bekerja gitu. Mungkin itu sih Mbak Ading. Oke. Jadi aduh sorry ya teman-teman ya, maaf kalau ada banyak gangguan. Jadi aku pikir tadi udah di highlight banyak ya sama Ica, berarti dari segala hal yang awam tadi gitu ya, dari segala hal yang awam, hak kepemilikan, kemudian bagaimana sirkulasi ekonomi harusnya dikerjakan atau dikerjakan tuh dalam artian di manage gitu ya dengan baik. Ada sisi-sisi tadi Ica juga meng-highlight kurangnya edukasi atau kurangnya ada gap pemahaman gitu ya terkait masyarakat tradisi yang kemudian harus apa ya istilahnya mengejar ketertinggalan mereka atas modernitas ini gitu. Aku mencoba melihat lebih jauh gitu ya. Apakah kemudian gitu menurut Ica, jadi sebetulnya yang lebih dominan nih akar permasalahannya gitu, lebih dominan nih akar permasalahannya dari hak kepemilikan dan dari hak kepemilikan itu gitu. Kayak ada semacam hak lain nggak sih yang kemudian di sini diabaikan bahkan dihilangkan gitu, itu hak hidup. Jadi kayak naskah ini menunjukkan bahwa ada satu hal yang kemudian jadi lebih tinggi daripada lainnya gitu. Padahal kalau kita membicarakan hak gitu ya, hak pertama kali yang harus kita bela itu adalah hak hidup manusia. Nah sebelum kita ngomongin ke hak gitu ya, ke apa itu hak gitu, aku ada satu sedikit contoh gitu yang beberapa waktu lalu, mungkin sebulan lalu paling ya, aku tulis di kantor media aku. Nah ini bentar, mungkin bisa dilihat, kelihatan nggak di sini judulnya, bisa fucking shit, malah di mobil. Sorry ya, ini susahnya nggak bisa presentasi nih jadinya kalau pakai ini. Nah bisa dibaca nggak sih?
Kurang ya. Bisa Dia dibaca? aku burem banget, Mbak. Oh, buram ya. Oke. Jadi aku bacain aja. Karena buram. Ini di sini ada 50 tahun berkonflik, ratusan penghuni rumah dinas KAI demo. Gitu. Nah, dari ini ada kejadiannya ada di Surabaya ya. Ratusan penghuni rumah dinas yang berada di Tanah Aset Negara milik PT KAI melakukan aksi demo di depan kantor KAI di Jalan Gubeng. Gitu. Nah, yang aku mau highlight nih, ratusan pendemo itu juga mewakili 5.000 kartu keluarga yang menghuni rumah dinas dari status tanah negara. Diketahui konflik ini sudah terjadi selama 50 tahun dan tidak ada kejelasan dari kedua belah pihak. Baik dari pihak KAI maupun gimana sih ini orang-orang yang hidup atau yang hidup di tanah-tanah aset itu gitu. Dan konflik itu terjadi terus selama 50 tahun. Aku bisa melihat bahwanya ada keterkaitan, ada relevansi gitu ya. Apa yang terjadi di naskah dan apa yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Begitu dekatnya gitu. Kita tidak bisa ketika tadi Ica bilang bahwa pengetahuan tentang hak kepemilikan, tentang hak hidup dan lain sebagainya itu tidak pernah benar-benar menjadi satu hal yang kemudian saling dibicarakan gitu, saling dijelaskan gitu, atau semuanya jadi serba abu-abu gitu. Ketika selama 50 tahun itu kalau dari konfliknya yang aku bacain ini tadi gitu, konflik PT KAI dan orang-orang yang hidup di tanah aset itu gitu. Berarti kan selama 50 tahun itu tidak ada kejelasan sama sekali bagaimana seharusnya mereka hidup di sana dengan kategori yang seperti apa, dengan persyaratannya seperti apa, apakah mereka hanya hak tinggal atau kayak gimana. Padahal hari ini gitu ya, kalau kita mau rigid membicarakan tentang hak kepemilikan gitu ya, atau ruang hidup gitu ya, ruang tinggal gitu. Aku tinggal di satu studio kecil gitu yang aku bayar tiap bulannya, dan aku tahu gitu apa aja yang jadi persyaratan di dalam ruang hidup yang aku sewa ini gitu. Dan itu sering kalinya justru terjadi ketika di ruang-ruang yang hak kepemilikannya besar gitu ya. Kayak tadi kalau kita bisa membicarakan bahwa di dalam naskah itu adalah tanah warisan mungkin ya. Tanah warisan atau tanah milik leluhur gitu. Tanah desa yang ada di desa itu yang gede banget, itu yang kemudian dia pinjamkan, leluhurnya pinjamkan, kakek neneknya pinjamkan ke orang lain, katakanlah di situ adalah pengembang atau pembisnis gitu kan. Nah, pada akhirnya gitu, ketika hari ini orang-orang itu tidak dekat gitu, asing dengan pembicaraan hak itu gitu. Pembicaraan hak. Siapa sih yang menghaki? Siapa sih yang harusnya berhak gitu kan? Siapa sih yang harusnya berhak? Apakah Melati atau Anton atau Babe Kebal atau siapapun atau orang-orang desa itu bahkan gitu. Nah, pembicaraan-pembicaraannya tidak sangat asing di telinga masyarakat hari ini. Nah, seperti tadi Ica bilang gitu. Ketika kita ada di posisi itu mungkin juga akan kebingungan gitu kan. Ada satu kasus gitu di mana namanya di rumahku nih dekat sekali gitu ya. Keluargaku kan kebetulan dari keluarga dari papa itu adalah salah satu pembedol desa. Pembedol desa itu apa ya, kayak babat alas gitu loh. Leluhurku tuh babat alas di kampung itu gitu. Jadi ketika sebagai dia seorang yang babat alas gitu, leluhurku itu kakek nenekku adalah salah satu pembabat alas di situ, otomatis saat awal mula masuknya orang-orang masyarakat itu ke desa itu, keluargaku punya banyak sekali tanah gitu kan. Punya banyak sekali tanah yang walaupun sekarang aku nggak punya apa-apa sih. Karena kita tahu ya warisan itu kayak gitu ya sifatnya, yang gampang habis gitu ya, gampang hilang, dan kita nggak tahu apa yang terjadi gitu. Nah, tapi yang aku ingin highlight di sini adalah kemudian papa aku tuh memperjuangkan beberapa tanah yang harusnya tuh jadi milik masyarakat gitu.
harusnya itu jadi milik masyarakat, tapi ternyata tanah itu digunakan oleh pihak-pihak tertentu yang sampai hari ini kejelasannya nggak ada gitu. Dan pihak-pihak tertentu itu memberikan keleluasaan kepada pabrik gitu ya. Di rumahku tuh ada pabrik benar-benar di belakang rumah gitu, pabrik besar, pabrik kertas gitu, yang akhirnya mengelola tanah itu, memakai tanah yang diperjuangkan oleh papaku, almarhum papaku sebelum papaku meninggal. Jadi sampai pada akhir hayatnya pun perjuangan papaku itu nggak ada titik terang gitu. Perjuangan papaku nggak ada titik terang. Papaku udah ke kantor kepolisian, ke advokat, kemanapun gitu. Tapi pada akhirnya perjuangan itu sia-sia gitu ya, sampai papaku meninggal. Itu dekat sekali, dan aku sama sekali jadi anaknya aku nggak ngerti apa-apa gitu soal bagaimana kayaknya loading lagi ya, nggak. Oke. Jadi aku nggak ngerti apapun gitu ya, aku nggak ngerti apapun yang papaku lakukan, dan sebetulnya bagaimana tanah itu kemudian turun dan sampai bersirkulasi seperti itu, bagaimana regulasinya itu kami juga nggak tahu sama sekali gitu. Nah, kemudian aku membaca itu terjadi juga di Melati. Itu terjadi di Melati, bahwa ketika itu tanah itu terakhir adalah dimiliki oleh Kong Hasan, kemudian bapaknya pun juga nggak tahu gitu ya, babenya juga nggak tahu menau soal tanah itu, dalam artian nggak tahu menau itu bagaimana regulasinya dan lain sebagainya, tanah ini sebetulnya seperti apa, bagaimana Bos Anton mengelola tanah itu dan lain sebagainya. Mereka awam gitu ya atas itu. Yang diwarisi oleh Melati hanya statement Kong Hasan gitu, bahwa tanah ini gitu juga milik warga kampung di situ gitu. Nah, aku coba highlight lagi di naskah bahwa bentar, aku coba cari di naskah. Yang demo itu Mbak, kayaknya demonstrasi di depan pabrik. Yang kata-katanya Mbak B. Hasan bahwa ini milik semua orang gitu ya, nih tolong Babe, gue tolong jagain anak-anak Betawi jangan sampai kegusur oleh zaman, bahwa itu milik orang-orang yang ada di situ, milik khalayak banyak gitu. Juga bukan Babe Kong Hasan pun nggak ngomong bahwa itu adalah tanahku gitu, tapi itu tanah itu adalah tanah yang bukan milik orang banyak, tapi tanah itu dihidupi oleh orang banyak gitu. Tanah itu tanah yang dihidupi oleh manusia-manusia yang heterogen, dan bukan hanya orang-orang yang memiliki tradisi silat tadi itu aja gitu kan, kalau kita lihat dari omongannya Kong Hasan itu gitu. Nah, aku membaca bahwa potret realitas atas tanah dan hak kepemilikan ini gitu, yang kemudian menjadi poin paling tinggi gitu dari hak kodrati manusia gitu. Seakan-akan dia berada di level paling tinggi gitu, hak kepemilikan ini. Padahal kalau kita bisa lihat, kalau kita mau ngomong apa itu hak asasi manusia gitu, kita ngomong bahwa hak yang paling hak itu adalah mana ya, bentar. Oke, ini hak asasi manusia adalah hak hidup gitu ya. Yang pertama kali harus dipegang adalah hak asasi manusia adalah hak hidup, agar hidupnya tidak dalam bahaya, tidak dirampas dan tidak diganggu gugat. Itu omongannya John Locke. Nah, John Locke juga menerangkan bahwa hak asasi adalah hak kodrati yang dimiliki Tuhan, yang diberikan Tuhan kepada manusia. Oleh sebab itu, hak bersifat mendasar dan tidak ada yang bisa mencabutnya. Dalam artian bahwa
hak itu melekat gitu dalam tubuh kita, dan hak yang paling mendasar, hak asasi manusia, hak paling fundamental, hak paling kodrati adalah hak untuk hidup. Sedangkan kalau kita mau ngomong tentang struktur hak sendiri gitu ya, struktur hak sendiri itu hak paling dasarnya adalah hak hidup. Kita mau ngomongin soal hak kepemilikan itu ada di, kalau kita mau ngomongin deklarasi universalnya PBB gitu, hak kepemilikan itu ada di nomor 17 bahkan dari 1 sampai 30 hak yang harus dipenuhi sebagai manusia gitu. Yang harus dipenuhi untuk kita bisa mengatakan diri sebagai manusia yang layak dan beradab gitu. Itu hak kepemilikan itu ada di nomor 17. Sekalipun John Locke itu ngomong bahwa salah satu hak hidup yang paling mendasar dan kodrati di dalam manusia adalah life, liberty, and property. Gitu. Ada property di sana, tapi property itu John Locke di bawahnya juga ngomong bahwa manusia memiliki kebebasan akal budi, gitu ya. Jadi ketika hak hidup dia udah melekat hidupnya. Salah satu keduanya adalah hak liberty, yaitu memiliki akal budi, kebebasan untuk berpikir. Nah, kebebasan berpikir itu merangkai erat hak properti tadi gitu. Merangkai erat hak properti bukan dalam artian untuk bebas memiliki properti gitu, tapi bebas untuk berakal budi atas properti itu. Bebas berakal budi atas properti itu dan bebas menentukan sendiri. Manusia bisa menentukan sendiri apa yang bisa dia perbuat dan apa yang tidak ingin dia perbuat. Maka ketika dia ketika secara kodrati dia digenapi oleh properti gitu ya. Dia digenapi oleh properti itu tidak bisa diwariskan pada dasarnya. Karena sebagai hak hidup, dia melekat. Dan hak itu tidak diberikan, tidak diwariskan, tapi hak itu melekat. Hak itu adalah hak yang melekat pada tubuh kita, ada dalam tubuh kita. Dan jadi, kalau dalam tingkatan hak, ada hak kodrati, ada hak fundamental, dan ada hak manusiawi. Nah, kita seringkali miss up tuh dengan apa sih sebenarnya hak kita gitu? Apakah kemudian hak kepemilikan itu menjadi lebih penting daripada hak hidup kita? Nah, posisi-posisi itu, gitu. Posisi-posisi tingkatan bagaimana kita memahami hak kita sendiri itu seringkali miss up dan tidak banyak dibicarakan. Kita ngomongin nih semua orang, oh ini hak aku lah nggak mau ngapain, hak aku lah mau ngapain kan gitu kan. Ini tanahku lah, hak aku mau ngapain gitu. It's okay gitu. Tapi kita juga punya kesadaran bahwa yang lebih penting daripada lainnya adalah hak kita untuk hidup. Dan tragedi yang terjadi di naskah ini adalah hak hidup itu tergeser oleh hak-hak lainnya. Hak-hak properti yang dimiliki tadi, hak kepemilikan itu, yang seperti yang kata Ica tadi, bahwa hak kepemilikan, sistem uang, kemudian hal-hal lain itu tidak pernah dibicarakan. Sayangnya kan seperti itu yang terjadi pada realitas kita sehari-hari. Padahal gitu ya, realitas soal tanah gitu, realitas soal tanah itu, apakah hari ini yang mengatur bagaimana tanah itu diwariskan dan lain sebagainya, itu dasar hukum yang banyak dibicarakan adalah dasar hukum agama. Sekalipun memang ada dalam undang-undang negara juga diatur tentang hak waris gitu. Tapi pada dasarnya hak itu apa? Kita nggak tahu gitu. Hak itu ya hak yang melekat. Kalau itu diwariskan gitu, kita akan mempertanyakan ulang sebetulnya. Seharusnya kita bisa mempertanyakan ulang apakah kita benar-benar memiliki hak itu atau tidak. Nah, yang terjadi hari ini soal realitas tanah yang diperdebatkan oleh si Melati dan Anton, bukankah itu sama gitu loh? Bukankah itu sama dengan kasusnya
aku agak ngambil sedikit ya, agak narik sedikit itu. Kasusnya Ahmad Dhani dan Once. Kita itu dia tidak sedang memperebutkan tanah gitu. Mereka tidak sedang memperebutkan tanah atau properti lainnya, tapi memperebutkan hak intelektual gitu atas satu karya, atas karya gitu. Kita ngomongin karya adalah sebagai produk intelektual yang harusnya gitu, yang harusnya sebagai penggemar. Akhirnya kan kayak gini nih, siapa namanya, si Ahmad Dhani, si Once nggak boleh menyanyikan lagu-lagu ciptaannya Ahmad Dhani. Sebagai penggemar Dewa 19 gitu. Mungkin di sini banyak yang jadi penggemar Dewa 19. Sebagai penggemar Dewa 19 itu kita tidak akan lagi bisa mendengar Once menyanyikan lagu-lagunya Dewa. Iya. Iya kan? Iya. Nah yang aku mau highlight di sini gitu. It's okay ketika Dhani mengklaim bahwa itu adalah karya intelektualku, so you have to kamu harus tak charge gitu ya, kena charge gitu kalau kamu mau pakai karyaku gitu. Ya nggak apa-apa aja gitu, itu hak dia juga gitu. Di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dicantumin bahwa ada hak kepemilikan soal karya intelektual gitu. Kita mengenalnya haki gitu kan ya hari ini gitu. Nah, tapi aku mau highlight kenapa pembicaraan tentang hak intelektual itu kemudian terjadi pada hari ini. Yang akhirnya kita sebagai penggemar Dewa 19 merasa rugi nggak sih gitu. Kita jadi semacam kayak kita hari-hari ini nggak bisa lagi tuh mendengar Once menyanyikan Dewa 19 yang padahal nggak jauh lebih baik ketika Dhani sendiri yang menyanyikan lagu-lagunya Dhani. Kan gitu kan. Kita akhirnya kenapa harus hari ini gitu dibicarakan gitu. Kenapa? Padahal itu urusan dapur kalian. Kita nggak harus tahu gitu loh apa yang terjadi di belakang sebagai fans. Kita nggak harus tahu apa yang terjadi. Bagaimana kalian mengatur regulasi satu sama lain. Nah, ketidakhadiran kontrak sosial ini gitu ya. Ketidakhadiran kontrak sosial yang jelas di awal, bagaimana Dhani ketika membuat lagu, kemudian Once menyanyikannya dan ternyata lebih terkenal Once gitu. Kalau menyanyikan lagu-lagu Dewa 19 gitu, Once pendapatannya lebih tinggi. I don't know bagaimana urusan polemik mereka internal, aku nggak tahu. Cuma ketika akhirnya ada skala-skala tertentu yang kemudian melipat gandakan atau melipat-lipat valuasi nilai dari hak tersebut, ya, dari karya tersebut, dari karya intelektual tersebut, akhirnya baru dibicarakan nih, baru diperkarakan nih. Yang untungnya saja tidak ada penembakan di antara Dhani dan Once. Karena mereka semua akhirnya berhasil gitu ya, maupun terlambat gitu ya bagi kita gitu. Kenapa baru hari ini gitu ya, walaupun nggak ada kata terlambat juga sih, cuma kenapa baru hari ini gitu. Akhirnya mereka mencoba menyusun ulang kontrak sosial mereka, bagaimana sih regulasinya harusnya, meskipun kamu temanku, meskipun kita sesama anggota Dewa 19, tapi regulasinya kayak gini loh Cak gitu. Dan baru dibicarakan. Untungnya mereka sadar atas kontrak sosial itu yang terjadi di Melati dan Setan Tanah. Yang Melati dan Setan Tanah adalah tidak adanya kontrak sosial itu. Tidak ada kontrak sosial yang jelas. Katakanlah ada kontrak sosial soal utang piutangnya Babe Kebal dan Anton gitu. It doesn't clear. Gitu. Ya kan? Ketika kontrak sosial itu tidak jelas, tidak saling dimengerti satu sama lain, akhirnya kontrak sosial itu hanya sebagai pseudo konsensus gitu, yang kemudian di situ abu-abu dan banyak sekali peluang-peluang dan celah-celah untuk terjadinya kecurangan. Kan seperti itu. Nah, yang hari ini terjadi ketika kita meng-highlight naskahnya naskahnya Melati dan Setan Tanah ini,
memang benar gitu, Melati menyimpulkan masyarakat tradisi yang kurang memahami gitu ya, dan sayangnya kurang memahami bagaimana harusnya kita menghayati hak hidup kita sendiri, hak asasi kita sendiri. Kemudian di saat yang sama pula dia dikepung oleh beragam keterbatasan literasi atas itu ya. Yang hak dan kepemilikan itu menjadi bias gitu di matanya di Melati gitu. Sebetulnya bahkan Melati seakan-akan tidak tahu di naskah ini apakah bagaimana sih sebetulnya kesepakatan yang terjadi antara Kong Hasan dan Anton. Kok tiba-tiba Anton mengklaim bahwa tanah itu menjadi miliknya dan sudah disertifikasi atas namanya Anton gitu. Dan disitulah terjadinya praktik-praktik kecurangan, praktik-praktik yang menimbulkan kerentanan, adanya kerentanan untuk menimbulkan praktik-praktik penindasan dan kesewenang-wenangan yang kita sebut akhirnya di situ ada relasi kuasa dan lain sebagainya. Karena kontrak sosial tidak hadir di sana, terlepas siapapun yang seharusnya ada di situ gitu. Bisa jadi mungkin kepala daerahnya, kepala desanya yang jadi pemegang regulator. Kita tidak akan ngomongin ya mungkin terlalu jauh lah ketika kalau kita bilang itu pemegang regulatornya adalah pemerintah gitu. Tapi setidaknya di situ terjadi pemahaman atas kontrak sosial gitu, yang sebetulnya itu terjadi dimanapun ya. Kayak apa aku juga salah satu korban orang-orang yang dulunya memang seperti itu ya. Itu wajar gitu ketika orang dulu cuma bilang oke, kayak banyak banget kan kita diwarisi cuma oke, nanti ini tanahnya bapak ya, nanti ketika bapak udah mati, udah sedo, ini kamu yang nerusin gitu. Tapi nggak ada kontrak sosial, dan itu kita kayak tabu gitu kan, bilangin ya udah loh pak, bapak belum mati, ayo kita bikin sertifikatnya atas namaku gitu. Padahal anaknya 10 dan dia cuma bilang itu ketika berdua katakanlah gitu ya. Maka akhirnya bias, kita selalu bias itu. Seakan-akan kenapa sih kita selalu merasa ketakutan, merasa tabu untuk membicarakan hak-hak yang seharusnya kita bisa miliki gitu. Yang bisa kita perjuangkan gitu. Terlepas apakah nanti kita membutuhkan atau tidak. Aku pun dalam situasi yang sebetulnya justru ketika ada warisan gitu ya dari dulu ketika ditawarin ini ada warisan kayak gini, udah ngapain, aku nggak mau ngambil gitu. Karena bagiku gitu ya, itu bukan hakku, sekalipun itu adalah sesuatu yang bisa aku haki gitu kan. Secara kalau kita ngomongin secara tradisi, secara itu pun bisa kita benarkan di dalam hukum pemerintahan, hukum negara gitu. Tapi aku mengetahui apa sih yang sebenarnya aku butuhkan, apa yang sebenarnya aku pingin lindungi dari hakku gitu. Nah, aku nggak menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal yang harus aku warisi gitu. Karena ketika kita tidak sadar bagaimana sebenarnya apa sih yang pengen kita kejar atas hak-hak itu gitu. Apakah itu ambisi, ataukah itu obsesi, or something hasrat yang terus-terusan aja kan kelindan di dalam ruang hidup kita gitu. Bukan dalam ruang hidup, terus-terusan aja kelindan dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita gitu. Yang pada akhirnya perebutan itu jadi polemik yang lebih panjang daripada umur manusia sendiri gitu. Yang ngewarisi kakek sampai sekarang kita jadi berantem nih sampai hari ini. Padahal orangnya udah mati itu yang ngasih warisan gitu ya. Tapi tanahnya juga kita kan terus-terusan berantem atas itu gitu. Nah itu makanya itu jadi kayak ada yang buyut juga. Nanti bisa kebuyut-buyut dan lain sebagainya, dan itu terjadi terus menerus. Mana sih sebetulnya hakku, mana sih sebetulnya. Nah, itu jadi sangat ambigu dan abu-abu yang selalu kita membiarkan
keambiguan dan keabu-abuan itu terjadi. Seperti itu. Maka gitu, sebenarnya menurut Ica sebagai reader tadi, gitu, potret realitas atas tanah yang ditangkap di dalam naskah, gitu, itu relasinya kayak gimana sih? Aku tadi udah mencoba melihat bagaimana relasiku atas papaku yang punya warisan tanah, terus papaku ngasih aku ke aku kayak gitu-gitu dan lain sebagainya gitu. Orang-orang yang ada di dalam perebutan warisan di situasi yang lain gitu. Nah, menurut reader kita hari ini, menurut Melati karyanya Melati itu gimana sih situasi relasi yang terjadi di dalam polemik kalian itu? Harusnya kamu melihatnya seperti apa atas tanah ini? Bisa diceritain sedikit nggak, Melati? Oke. Kalau dari sudut pandang Melati ya, aku melihat Melati itu sebagai itu tadi sih, orang yang barangkali dia bukannya tidak memikirkan soal hak-haknya dia, barangkali dia bukannya tidak memikirkan soal relasi kuasa dan lain-lain. Barangkali dia hanya ya memang tidak mendapatkan edukasi dan nggak ada aja obrolan-obrolan soal hak-hak tadi yang udah dijabarkan dari sama Bading gitu. Sementara dia adalah orang yang, kalau aku lihat ya di naskah ini, Melati itu adalah orang yang relasinya itu lebih ke keluarganya dia dan masyarakat sekitarnya dia gitu. Jadi ini tipe-tipe orang yang kayak apa ya? Ketika seharusnya ada bapak gua nih gitu kan. Lu punya duit gitu, sorry bapak gua nih gitu kan, apa namanya, ngasih sesuatu ke gua gitu. Ngasih sesuatu ke gua gitu kan. Ya, dan harusnya bapak gua ngasih ini untuk dimanfaatkan bagi orang banyak gitu ya. Dan Melati ini kayaknya melihat bapaknya, melihat mungkin Engkong Hasan di sini itu sebagai orang yang sangat dihormati gitu. Dalam artian adalah orang yang mungkin bagi Melati sendiri ya mungkin dia punya nilai-nilai keluarga itu tadi ya, nilai-nilai keluarga dalam yang notabene-nya sangat kental gitu di orang-orang yang masih terikat banget sama tradisi kayak gitu. Akhirnya dia bukannya tidak memikirkan soal hak, tapi dia tidak tahu bagaimana sistem hak itu tadi bekerja dalam ranah negara gitu ya, dalam tanah surat-surat dan lain-lain gitu. Akhirnya akhirnya yang dia lakukan adalah, yang Melati lakukan ini adalah menuntut secara nggak buta, atau mungkin rabun gitu ya, menuntut secara rabun terhadap sesuatu yang dia pikir diwariskan terhadap dia itu tadi gitu. Yang dia pikir juga dia melakukan itu barangkali bukan atas dasar benar-benar itu gua yang punya gitu, tapi lebih ke lu kalau mau ngapa-ngapain lu harus ngasih manfaat ke orang-orang sini juga gitu, termasuk gua gitu. Tapi nilai-nilai yang dia pegang itu tadi masih nilai-nilai tradisi terkait kekeluargaan, kemasyarakatan dan lain-lain, bukan nilai-nilai soal bagaimana sistem hak itu bekerja secara tertulis gitu ya, secara legal gitu. Nah, itu sih aku pikir relasinya antara Melati dan hal yang dia pikir adalah haknya dia, itu tanah tadi. Gitu sih Mbak Ading. Oke, berarti di sini Ica melihat bahwa Melati ini adalah hero gitu, dalam hero yang rabun. Jadi, iya, hero yang rabun. Hero yang rabun. Oke, itu menarik tuh, hero yang rabun. Jadi Melati pun sedang memperjuangkan haknya yang dia pikir, yang dia percayai bahwa itu adalah haknya gitu ya.
Maka di sini adalah tragedi itu terjadi karena dia sedang memperjuangkan hak itu dalam sudut pandangnya Ica. Aku bisa melihat relevansi itu, gitu. Tapi ketika kita membicarakan bahwa melatih yang hari ini, gitu ya, yang melatih yang hari itu memang apa ya istilahnya? Melatih pun sendiri tidak tahu sebenarnya. Tadi kalau Ica bilang rabun, gitu, melatih sendiri sebenarnya tidak tahu apakah sebetulnya sesuatu yang ingin dikejar oleh Kong Hasan itu. Aku tadi mencoba mencari tapi kok belum ketemu ya. Entar pesannya dari Kong Hasan itu yang seperti apa yang paling jelas di melatih. Sebentar aku coba cari. Yang pas demo itu Mbak ada yang sesuai dengan janji Bos Anton ke Kong Hasan dulu bahwa Bos Anton boleh pakai tanah ini asal kasih kerjaan ke warga. Mungkin itu kali ya. Halaman ya, halaman 3. Nah, ya, jadi intinya pada akhirnya yang aku bisa tangkap adalah Kong Hasan itu melihat bahwa tanah ini adalah hajat hidup orang banyak, gitu. Hajat hidup orang banyak, gitu. Hajat hidup orang banyak ini yang menjadi poin yang ingin dilindungi dilindungi oleh Kong Hasan. Dan itu hak semua orang, gitu. Hak itu yang ingin dilindungi oleh Kong Hasan. Sedangkan pada hari ini ketika Melati melihat itu saja, gitu. Melati pun merasa menghaki bahwa dia ada di dalam batas gini loh, batas yang tipis sekali. Apakah sebetulnya Melati ingin melindungi hajat hidup orang banyak tadi, ataukah Melati ingin melindungi warisannya Kong Hasan? Iya. Paham. Tipis sekali. Kita berada di ruang-ruang yang samar, dan Melati berada di ruang-ruangan itu. Aku melihatnya. Maka Melati ketika seharusnya membicarakan bahwa ini hak hidup orang banyak, gitu ya. Hak hidup orang banyak, dia tidak akan mempertanyakan ulang apakah kamu hutang pada. Dia tidak akan memperhitungkan masalah piutang, gitu. Piutang kepada Anton. Dia tidak akan mempermasalahkan piutang terhadap Anton. Jadi Melati pun memiliki ambisi yang bias, begitu. Ambisi yang bias atas warisannya Kong Hasan, atas warisan berikutnya. Yang dia sendiri sebetulnya, aku pikir itu menjadikannya satu ambisi tersendiri, gitu loh, untuk menyelamatkan untuk sebagai dalih dia menyelamatkan diri, menyelamatkan hak-hak yang lain. Ketika pada akhirnya kita ditunjukkan satu skena yang kupikir ini potensial ya. Dua skena ini potensial. Yang satu adalah ketika tanah itu sama Kong Hasan dipinjamkan atas apapun, kita kan biasa ya kayak gitu ya, orang-orang tradisi itu sebetulnya pakai aja gitu. Pun itu sampai hari ini masih terjadi, gitu ya. Masalahnya Ahmad Dhani dan Once tuh ya pakai aja sampai mereka akhirnya bersiteru dan baru diurus tuh kontrak sosialnya, gitu. Pakai aja gitu. Karena Kong Hasan sendiri sebetulnya tidak menghaki, gitu. Karena Kong Hasan sebetulnya tidak menghaki, yang dia lindungi adalah hajat hidup orang banyaknya. Dia tidak menghaki itu, dia tidak menghaki tanah itu. Sekali-kali yang dia pesan adalah bukan, nanti ini ambil ya tanahnya, kalau dia udah ini ambil ini, karena itu nanti punyamu. Kong Hasan tidak menghaki itu. Tidak menghaki atas kepemilikannya, tapi ya menghaki hajat hidup orang banyak itu tadi, hak hidup orang banyaknya yang dia perjuangkan Kong Hasan ya. Yang kemudian gitu ya, ruangan itu yang dimiliki, tanah itu kita sebagai kepemilikan gitu ya, benar-benar dilihat sebagai esensinya gitu, oleh Kong Hasan. Karena Kong Hasan sendiri pun tahu itu tanah, kalau kita balik lagi gitu,
tanah, mungkin babat alas ya, kayak keluarga aku tadi gitu ya. Orang kan dulu tanah ini tanahnya Tuhan loh semua sebelum adanya negara. Iya benar. Iya kan? Tanahnya Tuhan sebelum itu diambil oleh pemerintah, diambil oleh negara, itu tanahnya Tuhan semua. Maka setiap orang, ketika aku gitu ya, aku ngajak kamu, temanku gitu, terus kita masuk ke satu pulau terpencil yang nggak ada penghuninya, terus kita klaim aja di sini, oh ini tanahku ya, kamu, aku sepetakin, aku 10 petak, kamu nanti di sana ya, yang tanah sebelah sana gitu. Kan kayak gitu aja sebenarnya. Kayak gitu aja. Makanya ketika itu aku tadi bilang skena yang lain adalah skenanya Babe Kebal. Ketika dia mengklaim kontrakannya dia untuk benar-benar nih aku mau ngeklaim kontrakan ini untuk aku cari duit, meskipun di situ aku menghidupi hajat hidup orang lain tuh, orang lain butuh rumah tuh, butuh tempat tinggal tuh, butuh ruang hidup. Dia jelas dengan apa yang ingin dia gunakan gitu, hak gunanya ini jelas itu apa yang ingin dia lakukan dengan tanah itu gitu. Dan di situ dua skena itu menjadikan kita satu bisa narik peristiwa bahwa ternyata sebetulnya Kang Hasan nggak kayak Babe gitu. Kang Hasan nggak kayak Babe, nggak kayak Anton gitu, yang menggunakan itu untuk materi. Nah itu yang gagal dipahami oleh si Melati. Itu digagal pahami oleh si Melati, akhirnya dia terus-terusan berada di ruang-ruang yang ambigu, yang dia sendiri pun sedang bingung apa sih yang sebetulnya dia kejar di dalam pemenuhan haknya gitu. Pada akhirnya warisan apa sih yang sebetulnya sebenar-benarnya diwarisi oleh, yang ingin diwariskan oleh Babe Hasan. Yang dia tangkap, yang Melati tangkap hanya warisan kepemilikan atas tanah gitu, yang pada akhirnya pun juga tanah itu milik siapa kita nggak tahu gitu kan. Tidak ada sertifikatnya kan, nggak diturunkan sertifikat kepada Melati gitu. Pada akhirnya Melati pun memasang ambisi gitu atas tanah itu, bahwa itu adalah miliknya, milik keluarganya, bukan milik tradisi itu sendiri, itu milik. Nah, pada akhirnya siapa yang merebut hak siapa? Ya, mungkin kita Anton bersalah atas itu. Sorry, ini suara rame dari siapa ya? Dari aku mungkin ya, azan. Iya. Oh, azan. Nah, dari siapa merebut hak siapa? Kalau kita bilang Anton adalah antagonis di dalam naskah ini, yang kemudian di tagline oleh judul Melati dan Setan Tanah gitu. Kalau kita ambilkan setan adalah orang-orang yang ambisius terhadap hak kepemilikan itu, maka Melati pun juga setan di dalam naskah ini gitu. Karena dia sebenar-benarnya sedang berusaha juga untuk merebut warisan itu. Dia tidak menyadari sebenar-benarnya hakikat kepemilikan apa sih yang diwariskan oleh Kang Hasan atas dia. Maka Melati pun kesetanan gitu. Melati pun juga kesetanan terhadap tanah itu. Bahkan yang mulai mengancam terlebih dahulu adalah Melati, yang memain-mainkan golok itu kan, yang mengancam lebih dulu adalah Melati. Berarti yang mempermainkan hak hidup terlebih dahulu dan menempatkan hak hidup itu lebih bawah daripada hak kepemilikan adalah Melati terlebih dahulu. Maka siapa yang merebut hak siapa di sini? Maka siapa yang setan di dalam naskah ini? Aku pikir gitu ya, ketika kita melulu disibukkan oleh membela hak-hak yang sebenarnya kita tidak tahu hakikat yang sebetulnya kita butuhkan gitu, hakikatnya kita tidak tahu gitu. Membela hak-hak yang benar-benar tidak melekat pada diri kita, yang hakikatnya sendiri kita bias memahaminya gitu. Ketika orang lebih sibuk untuk membela itu
gitu, salah satunya adalah hak kepemilikan, maka disitulah titik mula orang-orang kesetanan gitu. Titik mula manusia menjadi kesetanan atas hak yang pada dasarnya adalah tidak diberikan itu gitu. Hak itu tidak diwariskan, hak itu tidak diberikan gitu. Kita selalu ngomong berikan hak kami, berikan hak kami gitu. Hak itu dilindungi, bukan diberikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 mengatakan bahwa seperangkat hak adalah yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatannya serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tidak ada satupun kata-kata hak itu diberikan dan diwarisi, baik di Deklarasi Universal PBB, baik di Undang-Undang Dasar maupun di para pemikir kita tentang hak. Salah satunya John Locke, salah duanya Profesor Darji Darmodihardjo yang mengatakan bahwa hak asasi manusia adalah anugerah dari Tuhan yang ada sejak lahir, berupa hak dasar, hak kewajiban yang didasari oleh asasi. Nah, ketika orang bias melihat itu, disitulah mereka akan kesetanan atas apapun yang mereka klaim sebagai hak mereka. Oke, sekian teman-teman dari kami estetika di idea discussion hari ini gitu ya. Jadi apakah hari ini gitu kita mengklaim hak-hak yang sebenar-benarnya tidak hakikat pada kita? Apakah kita seperti Melati yang kesetanan gitu? Karena ternyata tidak hanya Anton saja yang membunuh gitu ya, yang membunuh kemudian dilabeli menjadi setan gitu. Kita juga bisa kesetanan tanpa membunuh dan bahkan ketika kita menjadi korban. Ya, seperti itu teman-teman. Terima kasih Bu Intan, terima kasih Ica. Mungkin teman-teman yang lain kalau mau komentar atau apapun, mau melanjutkan diskusi bisa komen di laman di captionnya, di halaman komentarnya postingannya Dramatik Sandi hari ini gitu, yang udah ngikutin diskusi hari ini, ngasih pandangan-pandangan yang lain mungkin atau yang serupa juga boleh, pengalaman-pengalamannya tentang itu juga boleh gitu, artikel mungkin yang dia tulis sendiri juga boleh, dan yang kalau memang pengen diskusi lebih lanjut bisa chat lewat DM. Seperti itu ya teman-teman. Makasih Ica, keren banget pembacaannya hari ini. Aku balikin ke Intan. Thank you. Oke, makasih banget ya Kak Adi, Kak Ica udah ada di Dramatik Sandi season 2 episode 6 ini. Tadi ada diskusinya seru banget sih soal hak-hak tanah gitu ya. Jadi mungkin ada hak asasi dan aku nggak ngerti ya, mungkin kalau hak asasi memang kan melekat dan diberikan ya, mungkin ada hak-hak lain yang bisa kita diskusikan lebih lanjut nanti di kolom komentar boleh, atau misalnya mau nonton dramatic readingnya Ica dari awal tadi sama idea discussionnya dari awal, mungkin tadi masuknya pas udah tengah-tengah idea discussion jadi nggak ngerti itu ngomongin apa sih, kok tiba-tiba ngomongin apa tuh John Locke ngomongin apa ini hak tanah gitu tadi ya. Bisa banget. John Wick. Kita ngomongin John Wick. Bukan John Legend ya. Cause all of this. Bukan ya. Jadi gitu ya teman-teman ya. Bisa ditonton ulang idea discussion, dramatic reading sekaligus idea discussionnya hari ini. Dari naskahnya Kak Abikus. Kak Abikus juga pernah jadi reader ya kayaknya ya. Atau pernah dibacain naskahnya sebelumnya. Dibacain naskahnya ya. Naskah dan jadi reader juga. Ini naskah kedua. Kemarin di Jantan Setiawan 2 minggu yang lalu. Sangat ini ya, sangat lovely sekali Kak Abikus pada kita ini. Buat ya teman-teman yang punya naskah ya, tolong playwright yang punya naskah bisa disubmit ke Dramatic Sandi di IG-nya Estetika. Nanti kalau misalnya
bingung gitu ya, aku mau submit tapi aku bingung sih Google Form-nya nih, langsung kirim aja naskahnya, nanti aku bantu untuk submission naskahnya gitu deh ya. Terus juga kalau di Egenya Estetika itu ada updatean rutin juga, selain dramatik Sunday yang setiap 2 minggu sekali, ini ada Estetika Talk. Itu biasanya ditulis redaksi atas apa ya namanya, opini ya, opini atau tangkapan realitas dari apa yang ada, isu yang terjadi kayak gitu ya, tentang apa gitu. Atau juga nanti ada resume Dramatic Sunday ya, jadi nanti resume hari ini, Dramatic Sunday yang hari ini nanti akan diresum di IG Estetika, bisa ditunggu untuk dibaca ya. Seperti biasa, aku akan nutup Dramatic Sunday dengan puisi. Kali ini aku udah ada puisi yang aku curi dari buku ini. Puisi siapa ini ya? Ini adalah puisinya Ading, Nggak Ading. Aku rasa ini cocok banget sih sama ini tadi, jaringan naskah soal kemiskinan dan juga tentang apa nih ya? Tentang apa? Coba nanti aku baca aja ya. Judul puisinya adalah Bangsat Kenyataan. Pada nafas panjang juga kekang kemiskinan yang menihilkan, diorama berputar. Kita ketakutan jika baptis takdir diam-diam sebah dan lelah di sudut buayan. Tak ada banyak yang tersisa, pun burai sudah logika. Pelan-pelan tergerus jadi gila meski tak ada yang mau jadi sia-sia. Mungkin karena kita manusia yang tak lagi percaya pada beri gigi. Ilmu hitam yang bisa saja dengan congkak kita jadikan jokes bapak-bapak. Kita santet saja semua kebodohan dunia. Dan tersisalah kita berdua, berjuang nalar dengan segala kemujuran. Tentu begitu mana judi fata morgana yang terus saja kita hindar. Miskin, sedih, sepi, dan seniman penyendiri adalah jalan yang kita pilih. Maka apa lagi? Kita bukan kapal selam yang siarai ditahan dan meledak begitu saja. Karena beban kemutakhiran lebih besar daripada penat oksigen dasar lautan. Kita manusia yang terus belajar tentang cara bernafas dengan benar saat dipaksa tenggelam pada kemalaman. Maka megap-megap adalah wujud kemewahan. Pada kita, manusia-manusia banal pada impian, jantung adalah besar kerelaan dan egois adalah ketangguhan. Makanya, ada satu cara kematian. Berkristallah jantung, mengeras dan tak pernah jadi layu. Hanya dengan begitu, obituari kita hendaknya boleh dituliskan pada setiap epilog film dan naskah lakon yang dimainkan. Mungkin hari ini tak terlihat kepastian, kedirian sesat pada fana, pula tubuh yang lindak menyuntikkan kutukan. Aku tegas ikatan, biar saja realitas membacakan neraka, karena kita akan sewakan saung, karena setiap hela dan hembus masih sanggup kuteriakan bangsat kau kenyataan. Maka satu, jika nafasmu adalah kehidupan, ia tak hanya mekanisme bertahan, ia kesenian. Itu tadi visi yang ditulis Kak Ading, sangat meledak-ledak dan dan Kak Ading banget. Oke, ini sampai jumpa lagi ya di Dramatic Sunday Season 2 episode 7, 2 minggu lagi. Nanti kalau siapa readernya dan juga naskah apa yang dibawain akan kita publish di hari Kamis minggu depan ya, Rading ya, biasanya kayak gitu ya. Hari Kamis 2 minggu lagi, 2 minggu lagi. Hari Kamis 2 minggu lagi kan kita publish di IG-nya Estetika, ditunggu aja ya. Dan sekali lagi, setiap akhir dari Dramatic Sunday kita ada salam reader, salam dialektika ya Kak Ica ya. Kita bareng-bareng ngomongnya. Gitu. Salam reader, salam dialektika.
Oke, 1, 2, 3. Salam Rida. Salam. 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 Bye bye.